Akhir-akhir ini, nama PDI Perjuangan terus mencuat. Tak hanya soal perolehan suara dalam pemilu yang baru berlangsung, kemarahan dan sindiran Megawati yang disampaikan dalam pidatonya yang berapi-api, tapi juga kasus korupsi yang menjerat para kadernya. Masalah ini bermula ketika caleg PDIP Dapil Sumsel 1, Nasaruddin Kemas, meninggal dunia. KPU lantas memutuskan perolehan suara Nasaruddin yang merupakan suara mayoritas di dapil tersebut dialihkan ke caleg PDIP yang lainnya yang bernama Rizky Aprilia. Caleg PDIP dengan perolehan suara terbanyak kedua di Dapil 1 Sumatera Selatan. Tetapi rapat pleno PDIP menginginkan agar Harun Masiku yang dipilih menggantikan Nasaruddin. PDIP sempat mengajukan fatwa ke Mahkamah Agung dan menyurati KPU agar melantik Harun Masiku. KPU berkukuh dengan keputusannya melantik Rizky Aprilia. Suap yang diberikan kepada Wahyu Setiawan diduga untuk mengubah keputusan KPU tersebut. Wahyu Setiawan disebut meminta uang 900 juta rupiah untuk menggolkan Harun Masiku melalui mekanisme pergantian antara waktu PAW di KPU. Sesuai permintaannya, Wahyu menerima 200 juta rupiah dan 400 juta rupiah dalam bentuk dolar Singapura dari Saiful Bahri dan Doni Tri Istiqomah melalui orang kepercayaannya, Agustiani Tio. Lalu pada 8 Januari 2020, 8 orang ditangkap dalam operasi tangkap tangan operasi senyap KPK dalam kasus Harun Masiku. Ke-8 orang ini sudah disidang, namun hingga kini tersangka Harun Masiku masih buron. Harun Masiku sebelumnya sudah sempat akan diringkus KPK pada Januari 2024, namun gagal. Karena ternyata pada saat itu pihak kepolisian sendiri sudah mengendus kasus ini dan juga melakukan penangkapan terhadap para penyidik yang ingin menangkap Harun Masiku. Harun Masiku sebelumnya adalah politisi PDI Perjuangan. Dia pernah mencalonkan diri sebagai caleg PDIP dari daerah pemilihan Sumatera Selatan 1 dengan nomor urut 6. Pada Pileg 2019, Harun kalah suara dari almarhum Nasaruddin Kemas. Saat itu Harun hanya mengantongi perolehan suara 5.979 suara dan berada di posisi ke-6. Meskipun berada di urutan ke-6, Harun justru maju menggantikan Nasaruddin yang meninggal sebelum pemilihan digelar. Harun lalu diusulkan oleh PDI Perjuangan. Selain Harun Masiku, KPK juga memanggil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto. Hasto Kristianto sendiri sudah 2 kali dipanggil KPK menjadi saksi untuk 2 kasus yang berbeda. Pemeriksaan pertama pada 10 Juni 2024 sebagai saksi untuk kasus suap penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019 hingga 2024. Pemeriksaan terhadap Hasto di Juni lalu itu merupakan pemeriksaan yang ketiga sejak Januari, Februari, dan Juni dalam kasus yang sama. Selanjutnya 19 Juli 2024, ia pun juga dipanggil KPK untuk saksi kasus korupsi, pembangunan dan perawatan jalur kereta di Direktorat Jenderal Perkeretaapian DJKA Kemenhub. Namun pada saat itu Hasto tidak bisa hadir karena sudah memiliki agenda lainnya. Dalam kasus DJKA, Hasto dipanggil dalam kapasitasnya sebagai konsultan. Hasto Kristianto adalah politikus yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI Perjuangan. Posisi Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan dijabat dari tahun 2014. Saat itu Hasto ditunjuk sebagai pelaksana tugas PLT Sekjen PDI Perjuangan, menggantikan Cahyo Kumolo yang saat itu diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri. Kemudian pada Kongres 2015, jabatan Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDI Perjuangan dikukuhkan oleh Kongres. Selama kepemimpinannya 2015 sampai 2019, Hasto dinilai berhasil membawa PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu dan mayoritas kemenangan di pilkada-pilkada antara 2015 hingga 2019. Sehingga di tahun 2019, pada Kongres 5 PDI Perjuangan, Hasto Kristianto diputuskan kembali menjadi Sekjen PDI Perjuangan masa bakti 2019 hingga 2024. Hasto pun menjadi kader yang pertama kali berhasil menempati posisi Sekretaris Jenderal selama 2 kali periode. Tak hanya Hasto saja, asistennya yang bernama Kusnadi juga tak luput dari pemeriksaan KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK meyakini semua barang, termasuk buku catatan yang disita oleh penyidik dari tangan Kusnadi, memiliki kepentingan dalam mengusut keberadaan Harun Masiku. Jika buku catatan Kusnadi itu ada kaitannya dengan perkara yang sedang ditangani, maka akan digunakan sebagai alat bukti. Sebaliknya, jika seandainya tidak ada kaitannya dengan perkara yang sedang diselidiki,
Tentu alat bukti tersebut dapat dikembalikan di tingkat penyelidikan kepada penguasa barang. Hasto Kristianto dan stafnya Kusnadi pun mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum PMH terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 1 Juli 2024. Mereka menggugat langkah penyidik KPK menyita telepon seluler hingga buku catatannya. KPK menyita telepon seluler dan catatan itu saat memeriksa Hasto pada 10 Juni 2024. Pemeriksaan Hasto dalam rangka pencarian terhadap kader PDIP yang menjadi buronan, Harun Masiku, dalam kasus suap terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017 hingga 2022. Kusnadi mengaku pernah bertemu dengan Harun Masiku yang kini menjadi buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019 hingga 2024. Namun Kusnadi mengatakan dirinya tidak pernah berkomunikasi dengan Harun Masiku melalui ponsel. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Saiful Bahri juga divonis 1 tahun dan 8 bulan penjara ditambah denda 150 juta rupiah subsidiar 4 bulan kurungan karena terbukti ikut terlibat dalam kasus ini. Saiful juga ditahan lantaran terbukti menyuap anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017 hingga 2022 Wahyu Setiawan sebesar 600 juta rupiah. Vonis tersebut lebih rendah dibanding tuntutan JPU KPK yang meminta agar Saiful divonis 2,5 tahun penjara, ditambah denda sebesar 150 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Putusan tersebut berdasarkan dakwaan primer dari Pasal 5 Ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1, Junto Pasal 64 Ayat 1 KUHP. Selain 3 kader PDIP itu, mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan juga tak luput dari pemeriksaan KPK. Dalam kasus suap Harun Masiku, Wahyu merupakan salah satu pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia ditangkap dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Januari 2020. Wahyu Setiawan telah divonis bersalah menerima suap terkait senilai 600 juta rupiah dan dijatuhi hukuman 7 tahun penjara dan telah dieksekusi sejak 2021. Dia bebas bersyarat pada 6 Oktober 2023. Wahyu telah beberapa kali diperiksa KPK terkait perkara Harun. Dia terakhir diperiksa di kasus tersebut pada 28 Desember 2023. Wahyu diperiksa KPK pada Kamis 28 Desember. Saat tiba di KPK, Wahyu mengaku heran KPK belum bisa menangkap Harun Masiku. KPK juga memeriksa Doni Tri Istiqomah terkait kasus ini. Doni Tri Istiqomah diduga terlibat dalam perkara ini, bahkan dia menjadi salah seorang kader PDIP yang ditangkap saat operasi tangkap tangan OTT Komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Wahyu Setiawan pada Rabu 8 Januari 2020. Saat itu Doni dikonfirmasi oleh KPK soal isi percakapan dalam bukti elektronik yang disita dalam kasus tersebut. Meski dianggap sebagai pengacara partai, namun Doni ikut terseret kasus yang melibatkan beberapa kader PDIP lainnya itu. Terseretnya Doni lantaran diduga menjadi salah satu orang yang mengantarkan uang suap dari Harun Masiku kepada Wahyu Setiawan. Lalu ada mantan anggota Badan Pengawas Pemilu, Agustiani Tio Fridelina, yang divonis hukuman 4 tahun penjara dan denda 150 juta rupiah, subsidiar 4 bulan kurungan. Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (KPK), yakni 4 tahun dan 6 bulan penjara, serta denda 200 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Dalam pertimbangan majelis hakim, hal yang memberatkan Agustiani adalah tindakannya tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi. Kemudian perbuatan Agustiani telah mencederai hasil pemilu sebagai proses demokrasi, serta telah menikmati keuntungan dari hasil perbuatannya. Sedangkan hal yang meringankan bagi Agustiani adalah bersikap sopan selama persidangan, serta mempunyai tanggungan keluarga. Dalam perkara ini, Agustiani dan Wahyu Setiawan terbukti menerima uang sebesar $19.000 Singapura dan $38.350 Singapura atau setara dengan 600 juta rupiah dari Saiful Bahri.